prematur, terus ngepiok ketuban itu berarti namanya bukan infarksi, itu malah namanya KPD, ketuban pecah dini atau rembesnya air ketuban, keluarnya air ketuban sebelum ada tanda infarksi. Oke. Infarksi ada berapa? Kelas 1 ada berapa? Laten sama aktif. Laten dari buka berapa sampai buka berapa? Laten dari buka 1 sampai buka 3. Ya, sedangkan aktif dari buka 4 sampai buka 10 atau buka lengkap. Nanti dari aktif itu terbagi atas 3. Ini kalian tahu aja, tapi secara garis besar adalah terbagi atas 2, laten sama aktif. Nanti aktif itu ada yang fase akselerasi, terus ada kemudian dilatasi maksimal, sama ada fase deselerasi. Kalau yang akselerasi itu dari buka 4 sampai 5, terus dilatasi maksimal dari buka 5 sampai 9, terus kemudian yang deselerasi dari 9 sampai 10. Oke. Itu nih. Buka 4. Ya, buka 4 berarti udah fase tadi itu loh. Aktif ya. Nanti kalau udah aktif ya, nanti kalian catat kemajuan persalinannya ya. Kalau sudah aktif berarti diobservasi selama 2 jam. Tiap 2 jam pembukaannya. Tapi kalau untuk DJJ-nya tetap per 15 menit. Untuk tensi ibunya per 30 menit. Ya, nanti kalau laten kalian evaluasi pembukaannya tiap 4 jam. Kalau laten ya. Tapi kalau aktif ini per 2 jam. Nanti kalau aktif juga itu kalian pakai partograf nanti. Di RSUNS kalian diminta untuk buat partograf. Ya, partograf itu nanti dibuat untuk menilai kemajuan persalinan, meliputi misalnya kondisi TTP ibunya, DJJ janin, terus kemudian pembukaannya, terus kira-kira kantong ketubannya masih ada atau enggak. Terus kalaupun kantong ketuban masih ada, tidak ada, berarti air ketubannya dia jernih, keruh, ataukah sudah berwarna misalnya hijau atau kuning. Ya. Terus nanti juga ada dinilai molasenya. Nanti kalian baca tentang partograf. Ya, partograf bisa digunakan kalau sudah fase aktif. Ya, karena kalau digunakan pada fase laten tuh force-nya tuh masih banyak. Ya, karena orang kalau primigravida fase laten tuh bisa sampai ya ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Makanya WHO menetapkan, Kemenkes menetapkan partograf itu digunakan kalau sudah fase aktif. Kalau sudah fase aktif itu fase pasti persalinan. Oke. Kemudian kalian pantau di situ di TTV, diperiksa ya. Kemudian mengenali gejala kala 2. Apa kala 2 aja? Betul nih. Wah, betul nih. Apa kalau enggak dok mau mengejar nih. Kala 2, tanda kala 2 apa? Ibu ini mengejar. Terus kemudian ada vulva membuka. Ya, ada jembatan seledanya itu ada doran, ada vulka, terus ada teknus, ada perjol. Jadi kalian bayangkan dari ibu, dari vulva turun bawah perineum, perineum, terus turun bawah ada anus. Kalian bayangkan. Kalau dari ibunya berarti dorongan ingin mengeras. Vulka, terus kemudian vulva membuka. Kan kalau kebal bayi kan vulvanya membuka kan. Nah, terus mau tak contohin, kayak gini vulkan. Nah, sorry agak vulgar karena ini kan objin. Jadi ya. Ini udah membuka ya, intinya vulva membuka lah. Ya, terus ada perineumnya menonjol, terus ada tekanan pada anus. Biasanya tuh anusnya langsung membesar. Biasanya hemoroid, itu sudah kelihatan besar sekali kalau misalnya mau persalinan. Oke. Terus kemudian tanda kala 2 dari pemeriksaan dalam kalian berapa? Wah, ini porsinya udah tidak teraba, berarti sudah teraba kepala bayi. Wah, ini berarti sudah buka lengkap. Terus kalau kepala bayi teraba, kalian nilai dia sudah turun di watch berapa? Watch 3, 4 atau masih watch 2. Ya, terus dari watch kalian nilai kantong ketubannya ada atau enggak. Kalau ketubannya menonjol ya berarti kakaknya masih positif. Kalau kakak positif berarti ya ketubannya masih belum ada. Karena kalau misalnya kakaknya positif ya tadi tuh kalian lakukan amniotomi. Oke, terus kemudian melakukan pemantauan kemajuan persalinan kondisi ibu dan kondisi janin. Jadi kalau sudah kala 2 itu kalian pimpin mengejarnya itu batasnya untuk primigravida adalah 1 jam.
ada di beberapa referensi bilang kalau primi itu masih sampai 2 jam, tapi tidak, kita menganut yang 1 jam. Ini kalau yang untuk multipara setengah jam. Jadi kalau sudah kita pimpin 1 jam tidak lahir, oh ya udah ISG aja. Ya. Atau pakai alat bantu. Ya. Kalau misalnya dia 1 jam tidak membuat, kontraksinya bagus, ya hisnya, dalam artian hisnya bagus, tapi kepala bayi tidak turun, itu kita bisa pakai alat bantu juga, namanya forceps ataupun kalau enggak vakum ekstraksi. Oke. Ya. Nah, tadi belum sampai di poin ini ya, persalinan normal ya. Jadi nggak bisa. Karena ada beberapa poin yang dinilai kalau persalinan normal itu. Seseorang dikatakan persalinan normal atau fisiologis itu ada kriteria. Ya. Oke. Udah nih, ada dok, ingin ngeden dok. Nah, sudah kalian pimpin persalinan. Posisi pimpin persalinan yang baik adalah ibu posisi baring, terus kemudian kaki pahanya difleksi maksimal. Tangan fleksi maksimal ya. Terus tangan ibu itu di pahanya, ya menarik paha semaksimal mungkin supaya itu namanya nanti posisi McRoberts. Ya, jadi di posisi McRoberts namanya. Ya. Jadi itu memudahkan untuk kelahiran ya. Tidak ada manekin yang ini ya, posisi ini ya. Ya jadi intinya posisi kayak bayangkan sendiri. Terus meminta ibu untuk mengejar kalau misalnya kontraksinya lagi sakit-sakitan. Jadi meminta ibu mengejar pada saat puncak kontraksi. Ya ibu mengejar ya pada saat nanti kalau kenceng mengejar. Mengejar seperti orang mau beol. Oke, nanti kalaupun pada saat mengejar ada kasus kalau keluar ya kalian lakukan aja. Ya, tidak jarang kayak itu ada sering sekali. Ya nanti kalian pakai langsung biru bahasa. Oke, mengejar ya bu ya, kalau nggak kenceng nggak usah mengejar. Terus nanti pada saat sudah tidak ada haris lagi, tidak kontraksi, ibu suruh istirahat dan kita periksa DJJ-nya. Dan DJJ-nya itu kita cek di antara kontraksi dan tidak kontraksi itu kita cek pada saat tidak kontraksi. Oke. Kemudian ini dok ingin mengejar. Wah tapi kok kayak kita lihat sempit. Ininya masih kurang lemas dan masih kaku. Itu kita lakukan apa? Episiotomi. Ya jadi pada pasien-pasien klinika 3 yang perineumnya masih kaku, itu kita lakukan episiotomi. Pada bayi-bayi yang misalnya preterm, untuk menghindari trauma yang lama di kepala, kita juga memudahkan persalinan dengan cara di episiotomi. Itu pak, episiotomi pak. Dia kayak kaget. Ya jadi episiotomi, nanti kita anestesi dulu, disinfeksi dulu pakai betadine, ya terus kemudian kita disinfeksi, terus kemudian pakai lidocaine, kita injeksi, ya di daerah yang kita mau gunting, terus kemudian gunting aja. Jadi tangan kita diselipkan, tangan kita masuk di sini. Sorry, sang kelihatan nggak? Ya. Ini ibarat saya menolong persalinan bagian kanan ya. Soalnya kan harusnya menolong bagian kanan. Terus, ya, anggap saya masuk ini. Ya, jadi tangan kita itu melindungi kepala bayi. Di lain sisi kita juga meregangkan perineumnya supaya lebih tipis. Tapi tetap nanti kalau udah kala 2, terus kepala bayi udah mau keluar, tetap perineumnya nanti akan menipis, sehingga kita memudahkan melakukan episiotomi. Udah, ini udah dibius nih, walaupun tetap. Ya, jadi biasanya pada saat kala 2 terus kita lakukan episiotomi itu ibu lebih cenderung nyerinya ke perutnya daripada nyeri ke yang bagian kita gunting. Ya, nanti terus kita lakukan episiotomi. Ya, ini kalau medial itu berarti arah ke jam 6. Oke. Terus kalau misalnya mediolateral itu nanti ke arah jam 4:30. Oke. Terus ada yang juga episiotomi yang lateral. Itu kurang lebih ke arah jam 3. Oke, melakukannya gini ya. Ini ya, tangan melindungi kepala bayi, terus kemudian gunting masuk di antara tengah-tengah. Oke. Terusnya sebelah sini sih. Idealnya sebelah sini. Ini kan kalau mengejar kepala bayi udah turun, ini tipis sekali, tipis gunting mediolateral. Gampang nih.
Dan ini udah gunting nih. Terus ini nggak kayak gini ya, ini mau mengeluarkan oh iya. Aduh, shock dan pengen Ayo Bu. keprek. Gak usah pakai ini. Nanti mas. Ya, nanti pada saat persalinan tangan kita satunya ini ya. Tangan kita satunya harusnya gini coy posisinya. Jadi presentasi ini ya, apa namanya belakang kepala nih harusnya belakang kepalanya ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kalian raba, kalian VT, kalian bisa berapa ubun-ubun kecilnya nih. Ini ubun-ubun kecil. Dia memang besar, tapi dia istilahnya ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil harus di jam 12. Ya. Jadi pada saat persalinan, posisi tangannya kalian ini di atas sisi pubis tujuannya untuk menahan supaya jangan sampai dia defleksi maksimal pada saat kepala bayi keluar. Terus tangan yang ini di bagian perineum, mencegah supaya jangan sampai ruptur perineumnya lebih lebar. Oke, belum? Ini realitanya nggak seperti ini ya. Batak aja. Oke, nahan. Setelah keluar, ini kan kepala bayi udah keluar. Kalau secara prakteknya itu kita biasanya mengeluarkan utuh badan bayi dulu baru dilap. Tapi kalau ini ikutin checklist kan. Checklist berarti setelah kepala bayi keluar dilap dulu. Pakai tisu atau untuk membersihkan apa namanya darah ataupun ketuban atau vernikasiosa. Tuh, ini mulutnya dibersihkan, kita swab, srot. Hidungnya juga kita swab, srot. Nah, terus kemudian kita paksi luar. Kenapa tujuannya paksi luar apa? Untuk supaya bagian terlebar daripada janin ini toh dia menyesuaikan dengan bagian terlebar pinggul juga. Karena bagian pinggul terlebar adalah bagian anterior posterior. Oke. Nah. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu kita bebaskan bau anterior. Ya, bebaskan bau anterior dengan cara curang ke bawah. Ya, terus kemudian bebaskan bau posterior untuk membebaskan tarik atas untuk membebaskan bau posterior. Oke, kemudian alhamdulillah bayi kita lahir guys. Alhamdulillah. Ibu nangis. Baik keluar. Nah, pastikan bayi menangis ya. Nanti setelah itu ini ibaratnya masih terpasang ya. Terus pakai klem ini, klem tali pusat dulu. Jaraknya kurang lebih 3 sampai 5 cm dari tali pusat. Tuh diklem. Terus kemudian 1 cm untuk yang klem kedua. Oke. Nanti kemudian tali pusat. Nah, di antara klem tali pusat sama klem ini terus kita gunting. Oke, kita gunting. Kasih ke Itu kasih ke ya penolong bayi atau tim perinatologi. Oke. Terus kemudian kita masuk ke kala 3. kala lagi. Kala 3. Ya, kala 3 berarti dari bayi lahir sampai ngeluarin apa? Kalau kala 2 ngeluarin bayi, kala 3 ngeluarin Ngeluarin ibunya. Enggak lah, ngeluarin plastik. ya, manajemen aktif kala 3 apa aja? Jadi setelah ini ngapain? Ya, injeksi oksitosin berapa intraunit? Ya, 10 intraunit ya, atau 1 ampul. Disuntiknya di mana? Di ya, sepertiga atas paha bagian luar. Mana tadi? Ada speknya nggak? Nah, pokoknya sebelum apa namanya mulai partus disiapin dulu ya oksitosin, terus P3CC. Jadi yang disiapin nanti lidokain buat herpes sama nanti buat jahit perineum. Terus oksitosin 1 ampul atau 10 intraunit. Nah, setelah bayi keluar potong tali pusat, nanti suntik oksitosin di bagian paha ya.
antara lateral paha bagian luar. Udah gitu, tunggu 1 menit, terus dilakukan peregangan tali pusar. Tadi kan ini filmnya masih terpasang ya, filmnya masih terpasang. Terus kalau misalkan ini panjang, kita majukan. Nah, sambil dilakukan masase fundus uteri. Kalau misalkan dia makin panjang, klaimnya kita majuin. Jangan lupa diurut dulu ya ke dalam ya, supaya darahnya nggak kemana-mana. Sambil didorong ke dorsokranio, tapi jangan ditarik ya, diregangkan aja. Diregangkan sambil dorsokranio. Tanda pelepasan plasenta apa? Tali pusatnya memanjang, kemudian uterusnya globuler. Dari fundusnya nanti kita bisa raba. Dia udah mulai bulat, itu bulat keras berarti plasentanya udah mulai lepas. Terus ada semburan darah. Misalkan kita tarik dorsokranio, terus kita regangkan lagi, majuin lagi, terus kayak gitu sampai plasentanya keluar. Ini bukan ditarik ya, karena susah aku tarik ya. Besarnya. Iya, sulit banget. Nggak elastis ya. Pokoknya kalau udah di ujung, nanti kan dia keluar sambil kalian massage fundus uteri, nanti dia keluar. Kita nggak usah pakai ini ya, susah ya keluarnya. Nah terus, misalkan udah tinggal segini nih, sambil dijepit bagian ujungnya, digoyang-goyang arah jalan lahir, nanti dia keluar. Nah kalau misalkan udah, dicek, dibuka selaputnya, dicek keteledonya udah lengkap apa belum. Ini kan ada pas maternal sama ada pas bayinya. Nah yang pas maternal ini kita buka selaputnya, dicek. Ini yang kecil-kecil ini namanya kotiledon. Ada yang lengkap atau ada yang misalkan ketinggalan. Berarti kalau misalkan ada yang ketinggalan, berarti kita lakukan manual. Jadi dari sarung tangan pakai yang panjang, nanti tangannya masuk ke dalam sambil yang atas raba bagian fundus. Kita keluarin sisa-sisa kotiledon atau sisa-sisa selaput dari plasenta. Setelah itu kita cek kontraksinya gimana. Kalau misalkan udah bagus, nggak ada perdarahan aktif, baru kita lihat yang tadi luka episiotomi. Kita lihat robekannya di bagian mana, terus derajatnya berapa, terus kita lakukan pendidikan. Di kalian ada derajat-derajat ininya nggak? Diajarin nggak si bukunya? Derajat-derajat struktur perineum. Nggak ada yang nanya ke sana ya? Oke. Setelah kala 3 selesai, berarti lanjut kala 4. Kala 4 berarti pemantauan setelah bayi lahir. Yang dipantau apa aja? Satu jam pertama selama berapa Biasanya menit? 4. Jadi kala 4 itu dipantau selama 2 jam ya.
Jadi 1 jam pertama itu per 15 menit sekali. Terus 1 jam kedua itu dipantau tiap 30 menit sekali. Terus yang dipantau apa aja? Kontraksi, PPV, perdarahan, PPV-nya gimana? Terus urinnya gimana? Itu ya. Oke. Apa lagi? Oke.